Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, nama saya Hanil Safadila akan menerangkan Cyber Security Management dari jurnal yang sudah dibagikan oleh Pak Wahyu. Abstraknya, pertama, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi saat ini dan proses penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan pada perusahaan produksi multikomponen dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas dukungan informasi rantai pasokan bergantung pada pengelolaan ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber. Produsen perlu menyelesaikan tantangan keamanan informasi untuk mengintegrasikan proses bisnis dan mitra. Penelitian ini menghasilkan pendekatan baru dalam mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan serta solusi komprehensif untuk menjaga keamanan data dalam sistem informasi SCM. Latar belakangnya, supply chain management atau SCM berperan penting dalam mengelola aliran barang dan informasi secara efisien dari hulu ke hilir. Di era digital, penerapan sistem informasi dalam SCM meningkatkan efisiensi operasional, namun juga menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian, risiko, dan ancaman keamanan siber. Terhubungnya SCM melalui internet mempercepat distribusi, tetapi memunculkan kerentanan terhadap serangan siber seperti malware, spyware, dan ancaman pada cloud serta IoT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem informasi dalam SCM, mengidentifikasi sumber risiko, serta merancang solusi keamanan siber guna meningkatkan efektivitas manajemen rantai pasok. Pendahuluan tujuannya yaitu meneliti penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan atau SCM pada perusahaan produksi multikomponen dengan fokus pada pengelolaan risiko, ketidakpastian, dan keamanan siber. Metodenya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap tantangan serta solusi dalam integrasi sistem informasi SCM. Untuk variabel-variabelnya, yang pertama variabel bebas, yaitu yang pertama ketidakpastian dalam SCM, yaitu ketidakpastian permintaan pasar, ketidakpastian pasokan, perubahan teknologi dan operasional. Yang kedua, resiko dalam rantai pasok, yaitu resiko logistik, resiko informasi, resiko operasional. Yang ketiga, ancaman keamanan siber, seperti malware, serangan pada cloud system, pada IoT, kompromi email bisnis, serta kelemahan pelayanan DevOps. Untuk variabel antara atau moderasi, pertama infrastruktur teknologi informasi, yaitu ada sistem cloud, penggunaan IoT, arsitektur DevOps, dan koneksi jaringan modern. Yang kedua, kebijakan pada alat keamanan, yaitu segmentasi jaringan, inventarisasi perangkat terhubung, dan deteksi dan pemantauan ancaman waktu nyata. Sedangkan untuk variabel terikat atau variabel dependentnya, yang pertama ada efektivitas manajemen rantai pasokan, yaitu efisiensi pada produksi dan distribusi, kecepatan waktu ke pasar, pengurangan biaya logistik, kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, keamanan sistem informasi SCM, yaitu ketahanan terhadap serangan siber, stabilitas sistem informasi, dan ketersediaan dan integrasi data. Ini merupakan tabel, yaitu supply chain management merupakan pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perancangan dan pembelian hingga produksi dan distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomisasi dan mengelola semua tahap pemeliharaan pasokan organisasi dan mengontrol seluruh distribusi produk dalam organisasi. Seperti gambar ini. Yang paling bawah ada back office, lalu atasnya ada front office, lalu ada cross progress dan manajemen. Hasil utamanya, SCM yang efektif memerlukan pengelolaan risiko, ketidakpastian, dan keamanan siber. Diperlukan solusi keamanan data yang kompleks agar produsen dapat mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan. Tantangan utama termasuk serangan dunia maya, kerentanan sistem cloud, serta ancaman dari perangkat lunak berbahaya atau malware dan spyware. Lalu ada tabel
dari supplier nanti akan berjalan atau bergerak ke manufaktur atau warehouse. Habis itu DMP-nya yaitu ke distributor, retail point, sell, dan customer. Poin-poin utamanya. SCM mencakup perencanaan akhir, perencanaan sehingga distribusi produk akhir. Tujuan utamanya efisiensi biaya, optimalisasi produksi, dan peningkatan profit. Komponen utama SCM, produksi, pasokan, lokasi, gudang, transformasi, dan informasi. Peran sistem informasi yang pertama mengotomatisasi proses SCM, kedua memungkinkan sinkronisasi digital antara mitra usaha melalui internet, dan yang ketiga adalah mempercepat proses bisnis dan meningkatkan produktivitas. Lalu ada ancaman dan resiko siber. Serangan web melalui Trojan, spyware, dan PUA, pengalihan browser, dan lain-lain. Serangan layanan ada eksploitasi pada DevOps, cloud, dan IoT. Kerentanan sistem, sistem yang tidak diperbaharui, konfigurasi salah, dan autentifikasi lemah. Jenis malware umum ada Trojan dan virus micro, ada spyware, penipuan dalam email bisnis dan adware, atau konten palsu di media sosial. Ini ada tabel. Tabel ini menunjukkan jenis perangkat lunak berbahaya yang paling umum digunakan peretas dari November 2017 hingga Mei 2018. Daftar yang diberikan pada tabel ini berisi sejumlah metode yang paling andal dan hemat biaya untuk mengkompromikan sejumlah besar pengguna manajemen rantai pasokan. IoT adalah ancaman baru. Perangkat pintar meningkatkan kerentanan keamanan, masalahnya kurang update, kompleksitas arsitektur dan monitoring lemah. Solusi dan rekomendasi, pemantauan real-time terhadap jaringan, pengujian kebijakan segmentasi dan kontrol akses, inventarisasi otomatis perangkat dan sistem, peralihan dari sistem jaringan modern dan layanan berbasis mobile. Kesimpulannya, organisasi perlu melakukan analisis keamanan secara real-time dan otomatis agar dapat mendeteksi keamanan secara lebih cepat dan memastikan efektivitas kebijakan segmentasi jaringan. Inventarisasi, perangkat, dan sistem yang terhubung juga harus rutin dilakukan karena perubahan infrastruktur yang dinamis tidak dapat dipantau secara manual. Peralihan ke sistem jaringan modern berbasis IP jadi penting karena sistem lama mahal dan kompleks. Sementara konsumen menginginkan layanan yang digital, yang aman dan mobile, seperti interaksi dengan layanan transportasi atau aplikasi atau melalui aplikasi atau perangkat seluler. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.